Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Sebuah cerita yang mengesankan mengisahkan tentang perjalanan Nabi Idris alaihi salam bersama malaikat maut yang mengunjunginya ke dunia. Dari pertemuan Nabi Idris alaihi salam dengan malaikat maut tersebut, kisah mengesankan dari seorang kekasih Allah akan mampu membuka mata hati kita betapa agung kuasa Allah, Tuhan semesta alam. Malaikat Israel, sang pencabut nyawa, sangat menyukai Nabi Idris alaihi salam. Ia bahkan sampai meminta kepada Allah untuk diizinkan turun ke dunia untuk menemui Idris. Setelah diizinkan, Israel pun menjumpai Idris. Setiap hari mereka beribadah bersama. Hingga suatu ketika Nabi Idris alaihi salam berkata kepada malaikat Israel, "Aku ingin kau mencabut nyawaku agar aku tahu rasanya mati. Setelah itu hidupkan aku kembali agar aku bisa semakin memperbanyak ibadahku kepada Allah." Israel menjawab, "Bagaimana aku bisa mencabut nyawamu jika Allah tidak mengizinkanku?" Seketika itu turunlah perintah Allah agar Israel mencabut nyawa Idris alaihi salam. Beberapa saat kemudian, setelah Idris alaihi salam dihidupkan kembali, ia kembali meminta, "Bisakah kau mengajakku untuk melihat surga dan neraka?" Israel menjawab, "Wahai Nabiullah, permintaanmu lagi-lagi sungguh aneh." Namun kembali turun perintah Allah kepada malaikat Israel yang mengizinkannya untuk membawa Nabi Idris alaihi salam melihat keadaan neraka yang penuh dengan siksaan yang amat pedih, serta menengok syurga yang penuh keindahan. Tiba di neraka, pemandangan yang sangat menakutkan dijumpai oleh Nabi Idris alaihi salam. Di sana beliau melihat betapa dahsyatnya balasan Allah bagi orang-orang yang ingkar dan tidak memperdulikan perintahnya untuk beriman dan berbuat baik. Malaikat Israel bertanya kepada Nabi Idris, "Ya Idris, mengapa kau ingin melihat keadaan neraka?" Bahkan para malaikat pun semua takut untuk sekedar melihatnya. Nabi Idris alaihi salam menjawab dengan tenang pertanyaan sang malaikat maut. "Saya takut dengan azab Allah yang amat pedih itu, tapi semoga iman saya menjadi bertambah tebal setelah melihatnya." Setelah itu dikisahkan bahwa Nabi Idris alaihi salam pingsan setelah melihat wujud malaikat penjaga neraka yang sangat menyeramkan, sedang melakukan tugasnya menyiksa manusia yang tidak taat terhadap perintah Allah dan senantiasa berbuat keburukan. Malaikat Israel pun membawa Nabi Idris ke syurga dalam keadaan yang lemas. Ketika sampai di pintu syurga, Nabi Idris dan Israel disambut oleh malaikat Ridwan, penjaga gerbang syurga. Nabi Idris diajak berkeliling melihat keindahan syurga yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Di surga, Nabi Idris dilayani oleh para bidadari yang cantik jelita, serta diiringi oleh pelayan laki-laki yang berwujud pemuda tampan dan ramah. Hingga tiba waktunya Nabi Idris keluar dari syurga dan harus kembali ke dunia. Malaikat Israel pun mengajaknya untuk kembali. Sebelum Idris alaihi salam keluar dari syurga, ia sengaja meninggalkan sepasang sandalnya di bawah sebuah pohon. Kemudian ia berkata kepada Israel, "Aku meninggalkan sandalku di surga, antarkan aku kembali ke surga." Setelah malaikat Israel mengantarnya kembali, dan ia masuk lagi ke dalam surga. Israel berteriak memanggil Idris alaihi salam, "Hai Idris, keluarlah." Namun tak disangka jawaban Nabi Idris alaihi salam sangat mengejutkan. "Aku tidak mau keluar dari sini, karena Allah telah berfirman, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan aku sudah merasakan.
dan telah berfirman, sesungguhnya aku telah mendatangi neraka jahanam, dan aku telah mendatanginya, dan dia telah berfirman, dan tidaklah mereka akan dikeluarkan dari syurga. Lalu siapa yang akan mengeluarkan aku dari sini, syurga? Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, menurunkan wahyu untuk malaikat Israel. Biarkan dia, karena aku telah memutuskan ia sejak zaman azali, bahwa ia termasuk penghuni syurga. Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Quran Surat Maryam ayat 56 hingga 58. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.